Dan bulan inilah tempatnya Allah paling dekat dengan hambanya. Maka sia-sia orang yang memasuki bulan suci Ramadan tidak memperbanyak amal-amal kebaikan. Yang diberi kuasa, kemampuan untuk ngaji-ngajilah target. Yang sudah kabur-kabur matanya, tidak punya duit untuk beli kacamata, zikirlah dengan cara yang lain. Ucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Ternyata masyarakat umumnya menolaknya. Bahkan penguasa waktu itu, rezim istilah sekarang, menyuruhnya untuk membunuh. Ajaran sesat ini anak muda, cari mereka, kejar, bunuh mereka. Akhirnya anak muda ini yang 7 berusaha menyelamatkan diri. Larilah mereka mencari persembunyian, meninggalkan daerah tempatnya berdakwah, dikejar, tapi dengan izin Allah selamat dari pengejaran. Dilempari, ada satu binatang yang mengikutinya, anjing. Dia setia, kemana saja anak muda ini pergi, dia ke situ. Akhirnya mereka masuk ke dalam gua, tidur. Dan sebelum dia tidur, dia berdoa, ya Allah, lindungi kami dari orang-orang jahat. Ya Allah, selamatkan jiwa raga kami dari orang-orang jahat. Lalu mereka tidur. Tidurlah. Beberapa lama kemudian bangun. Dia gosok matanya. Ada satu bangun. Nah, kasih bangun semua temannya. Wih, bangun. Bangun. Kemudian dia bilang yang satu, keluar kau dulu pergi beli. Pergi kau dulu belanja. Ini uang. Keluarlah dia. Kira-kira seperti ini di gua, ada warung-warung di depan, pergi belanja. Pergi cari dapat warung, belanja. Dibayar. Sudah dibayar, ini uang. Kakek ini kakek yang punya warung. Uang ndak laku ini. Bagaimana caranya ndak uang laku? Nah baru kak kemarin tidur, nah ndak. Lama mini uang. Masa sih? Dia bilang baru kemarin saya tidur. Ndak, ini uang lama mini, ndak laku sekarang. Mereka si geaki. Akhirnya ditanya, ada yang mengatakan, berapa lama ki tidur memang ini? Pulang ikan ndak lakuannya. Berapa lama ki memang ini tidur? Nah bilang tidak, baru kemarin. Nah bilang, tidak. Nah bilang yang satu, lama kayaknya. Nah bilang, barang ndak masuk akal. Mereka berdebat. Ternyata berapa lama mereka tidur, Pak? Ada yang tahu berapa lama tidur? Ibu-ibu, berapa lama tidur, Bu? 2 minggu? 2 minggu? 2 minggu atau 3 minggu? Berapa, Ibu? 309 tahun. 3 abad, Pak. 309 tahun tidur. Tidak pernah bangun-bangun. Pernah kita tidur di sini 2 hari 2 malam tidak pernah bangun. Kecuali pingsan kita, nak pukul piring si istri tak pak. Allahu Akbar. 309 tahun tidur, tidak masuk di akal. Tapi kalau Allah yang mau, terjadi. Kalau bapak ibu tidak percaya ini cerita, berhenti makin jadi orang Islam. Kenapa? Ada kisahnya dalam Quran. Kisah apa namanya, Dek? Apa? Ashabul Kahfi. Pelajaran pertama. Nanti di sorga, ini mau masuk sorga. Diceritakan dalam hadis, Allah perintahkan salah satu golongan orang yang junti kelompok yang awal-awal masuk sorga, Ashabul Kahfi. Meskipun berbeda pendapat ulama sampai sekarang, ada yang mengatakan 7 dengan anjingnya, ada yang mengatakan 8 dengan anjingnya. Jamaki pusing itu. Nah, Ashabul Kahfi
bersama anjingnya, masuk mereka golongan orang-orang yang diberi pertama masuk ke dalam surga. Maka ikuti ulama. Termasuk Bapak Ibu, muliakan ulama. Saya tanya ke Pak, Bapak tahu tata cara wudhu, tata cara berdoa, dapat ilmu dari wali kota atau dari ulama? Hah? Tapi kalau kau undang wali kota, ulama, mana lebih kau muliakan? Apa ini? Ada deh kalau wali kota mau datang, langsung kalau perlu pinjam uang, makanan khusus, sudah cium-cium tangannya. Padahal baru tanda tangan korupsi. Sekali ulama kau undang, kau jemput tidak nukiringan jopoeng motor. Nggak ada setang kaki na satu di belakang. Tak gantung-gantung kaki. Hujan lagi, terpaksa satu mantel diduai. Setengah mati maki dibonceng belakang begini. Sampai menit dia bilang sedikit lagi Ustaz, lagi 2 tikungan. Ngapain tuh sana salo? Air dari atas, air dari bawah. Mobilnya orang basah semua orang Pak. Coba sampai lagi orang di rumah, barasanji 1 jam, busa-busa kalepa. Tidak ada kipas angin, tidak ada AC. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Segalina pulang, apa nu kasih? Uang 75.000 bonyok-bonyok. Makalah ngasih karena kau selalu begitu. Kenapa kak batena na bukan uang pencuri itu nu kasih itu? Tapi Ustaz, apa lo dibawa meja na uang halal ini? Kasih komplo baik-baik, kasih maaf. Sudah tak kasih baik-baik itu. Dilihat sama suaminya, kenapa kau dong kasih begitu Ustaz kah? Nah tinggalkan rumah na 1 jam. Toko na tutup untuk datang bacakan doa na berakaki rumah nu. Masa 75.000 jinu kasih? Apa na bilang istrinya? Yo paling tambah di situ 2 jalan kotek sama pisang. Bagaimana anak-anak mau jadi ulama kalau begini? Sementara kalau artis datang kita muliakan. Baru apa jina bawakan kok? Alamat palsu. Kelihatan dadana, kelihatan pahanya. Ndak juga nak kasih pegang kok. Napakah Cina-Cina aja ku saja. Ten. Ya. Maka pelajaran pertama, cintai ulama. Ikuti ulama. Ulama itu lebih tinggi daripada wali kota. Ulama itu lebih tinggi dari presiden. Presiden ada pensiunnya. Presiden hilang masa jabatannya. Sementara ulama, apa kata Nabi? Al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi itu anjuran agama. Kalau puasa seperti ini, kirim kau itu kue ke rumahnya ulama. Dia pakai buka. Dia ketawa serius kayak ini, jangan kau lihat saya. Bukan ton saya masukku, yang ku kenal-kenal. Ada di dalam kompleks tak di situ, ada imam, ada penghafal Quran, ada pendakwah. Kirim kau berkah itu kau kasih. Berkah. Apa yang dia makan, lalu membentuk daging. Dia sholat, dia ibadah. Selama darah dagingnya itu dipakai ibadah, selama ibu dapat pahala seperti pahala Pak Ustadz. Kalau di warung kopi tiba-tiba lihat ada Ustadz di situ, bayarkan. Kalau besok-besok Bapak lihat Kak, kalau ndak mau Ki bayarkan, saya bayarkan Ki. Kalau ndak malu Ki. Iya, insya Allah berkah. Ikuti ulama. Yang kedua, pelajaran dari kisah ini. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dega giasa dena tamakkel ko pungala tala melo. Pekoto si carana melo mekkana dega gaduinga. Itu kamu bilang kalau Allah mau. Tiba-tiba tergerak hatinya ada orang kaya. Masuk, pergi.
Kalau Allah yang mau. Bagaimana tuh caranya bisa insinyur, nanda ada sekolah bapaknya, ndak ada kerjanya. Ada, tiba-tiba dapat beasiswa. Tak ada yang mustahil. Kalau Allah yang mau menolong, tidak ada satupun kekuasaan manusia yang bisa menghalangi. Kalau Allah yang mau mengangkat seseorang, biar satu dunia mau menjatuhkan, terangkat. Sebaliknya, kalau Allah yang mau menjatuhkan orang, satu dunia angkat, pasti jatuh. Banyak sekali pelajaran kita lihat dalam dunia ini. Orang punya kuasa, punya jabatan, tidak masuk di akal. Tapi kalau Allah berkehendak jatuh. Itulah makna dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Jadi jangan pernah pesimis. Selalu percaya diri. Jangan pernah sakwa sangka. Sangka baik terus. Kalau ada sesuatu yang diinginkan, sangka baik. Salah satu penyebab doa tidak diijabah, doamu tidak dikabulkan Allah, kalau kamu selalu berpikir tidak. Tidak diterima jini doaku, diterima jini. Tidak itu. Karena kau sangka buruk. Yakin saja. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Banyak kejadian dalam Quran tidak masuk akal, tapi terjadi. Yang paling dekat dengan kita. Masih ingat kisahnya hijrahnya Rasulullah. Dan dikejar. Rapat. Kafir Quraisy. Ini Muhammad makin menjadi-jadi pergerakannya. Semakin banyak budak-budak kita, keluarga kita sendiri yang mengikuti ajarannya. Jadi bagaimana ini? Saudara-saudara ada usul? Dari belakang ada usul. Saya pimpinan sidang. Apa? Sudah. Sogoi. Kasih saja uang. Dia bilang pimpinan rapat. Ndak mempan. Jadi diapain? Ada lagi usul. Sudah. Kasih jabatan paling baik. Ndak mempan. Dia bukan gila jabatan. Kalau begitu apa? Kirim perempuan paling cantik. Dia bukan bangsa Indonesia. Ndak mempan perempuan itu. Jadi kalau begitu diapain? Gini. Dibunuh saja. Tapi kata yang lain, dia kan juga punya marga. Dia juga punya keluarga. Bani Hashim. Kalau dia dibunuh mengamuk Bani Hashim. Bagaimana ini? Ada usul, dia bilang, ya sudah. Diborongi. Kan di Mekah waktu itu ada beberapa bani. Bani itu suku-suku. Ya. Diborongi. Jadi nanti kalau keberatan ini Bani Hashim, semua bani yang ada di sini bersatu kita lawan. Istilahnya anak muda dulu dan satu, pemain silat dan satu, kita dan kawan-kawan. Ya toh? Akhirnya setuju. Oke, kapan? Ya besok. Sergap rumahnya Muhammad. Besok malam. Setuju? Setuju. Tidak boleh bocor ini rapat. Siapa yang bocorkan kita penggal kepalanya. Oke, ini rahasia negara. Pulanglah peserta rapat. Ada satu peserta rapat pas tidur cerita-cerita sama istrinya. Dia bilang, ibu datang rapat tadi. Oh ya? Iya. Ada rahasia ini. Tapi memang kau bilang-bilang ibu rahasia negara ini bahaya ini kalau bocor nih. Apa pak? Nanti kau kasih bocor. Tidak. Apa? Kenapa kau bilang-bilang mau pancing jaki pale? Akhirnya dia bilang, besok malam Muhammad mau dibunuh. Tapi jangan kau ngomong, jangan kau cerita. Enggak pak, rahasia terjaga. Besok pagi ini ibu pergi pasar. Pergi nak kasih temannya. Apa? Rahasia. Jangan kau ngomong-ngomong. Iyo, apakah? Tapi jangan kau ngomong. Iyo, apa? Sebentar malam Muhammad mau dibunuh. Wah, iya kah? Iyo. Tapi rahasia jangan kau ngomong. Iyo, ndak aman.
pulang ini, nak kasih tahu juga tetanggana. Sini kau dulu, apa? Ada rahasia. Jangan kau ngomong-ngomong. Yang tadinya ada rahasia, jangan kau ngomong-ngomong, ngomong semua orang. Itulah perempuan kalau kena dapat dikasih rahasia. Maka bapak-bapak kalau ada rahasia jangan lalu kasih tahu istrimu. Biar sumpah-sumpah jangan kau percaya, pasti bocor. Itulah kenapa dalam Quran kalau laki-laki bersaksi cukup 1 orang. Quran. Tapi kalau perempuan harus 2 orang. Kalau saksinya laki-laki 1 cukup. Kalau perempuan harus 2. Kenapa? Karena memang kadang perempuan susah pegang rahasia. Ya, berapa banyak kisah-kisah gara-gara perempuan suami hancur. Nah, itu kekurangannya perempuan. Pacari, pacala, pacala-cala. Nah sudah, akhirnya dikepung rumahnya Rasulullah. Dikepung. Nah, ternyata Rasul juga tahu. Dari mana Nabi tahu? Intelnya Allah. Malaikat. Muhammad hati-hati, akan ada penyerangan sebentar malam. Ganti korek di kopi. Nah disergap. Wah, dikepung. Nabi diperintah untuk membaca 1 ayat, lalu keluar, tidak ada yang bisa melihatnya. Ada yang tahu ayat itu? Ada yang tahu? Ku kasih hadiah. Karena banyak sekali kita semua jadi tidak cocok. Ya, ada. Mana itu? Ada anak kecil. Kasih hadiah. Ya. Siapa yang bisa hafal itu ayat? Ibu-ibu angkat tangan. Apa ibu? Ya. Hadiah. Tiket. Kasih hadiah uang Ustadz berkah. Oke, berkah. Ya. Insyaallah ya. Beda uang ustaz dengan uang polisi. Ya. Ada yang tahu artinya itu? Ada yang tahu artinya? Ibu, itu uang insyaallah Ibu. Uang berkah. Itu uang saya Ibu, uang berkah. Selama Ibu tidak belanja itu uang, ada terus uang di dompet tak? Ya, coba membuktikan insya Allah. Selama kita tidak belanja-belanjai, ada terus uang tak di dompet. Itu berkah itu uang itu. Ya. Bapak saudara-saudara sekalian, itu ayat tadi yang Nabi baca. Kurang lebih terjemahannya di depan mereka, di belakang mereka, di kiri kanan mereka, seolah-olah ada dinding. Tertutup mata mereka, seolah-olah ada dinding. Nabi lewat, tidak ada yang bisa melihatnya. Coba. Ini biasa nak baca mahasiswaku kalau ada rahasia lalu lintas. Lewat. Tidak langsung datang dia bilang, bohong-bohong ke Ustaz. Apalagi kau bilang kau bohong? Itu kita bilang itu ayat, tidak dilihat orang kau dibaca. Saya baca tadi pak ditilang nggak? Memang kenapa kau ditilang? Tidak pakai helm. Saya bilang itu juga polisi hafal itu ayat. Nah, Nabi lewat, tidak ada satupun yang bisa melihatnya. Pas sudah jauh, baru Abu Jahal bangun. Bangun Abu Jahal, dia kasih bangun semua anggota. Cepat kok. Begini matanya terbelalak, tidak ada dilihat. Pas masuk Abu Jahal, dobrak pintu rumah Rasulullah, didapatnya Ali bin Abi Thalib. Di tempat tidurnya Nabi. Sebelum Nabi meninggalkan rumah, beliau panggil Ali bin Abi Thalib. Sepupu satu kalinya,
yang kemudian jadi anak mantunya, yang juga sekaligus sahabat pilihan 4 beliau. Dia bilang, Ali, sini kau dulu. Ya Rasul, kau ganti saya dulu tidur di sini. Coba bayangkan Pak, kalau bapak-bapak itu malam ada penyergapan, bapak mau dibunuh, misalnya saya mau dibunuh, baru saya panggil Ki, ganti saya Kak tidur di sini. Mau Ki kira-kira Pak? Mau Ki kira-kira? Pasti tidak mau. Ali bin Abi Thalib, apa dia katakan? Sami'na wa ata'na. Malam itu selesai kejadian, ditanya, Ali, kenapa kau mau ganti Nabi malam itu? Nah, kau nyata-nyata diganti untuk mati. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kalau saya yang mati pada malam itu, 1 orang mati. Hanya Ali, anaknya Abi Thalib yang mati. Tapi kalau Muhammad yang mati pada malam itu, roh kebenaran, cahaya kebenaran, dinul Islam akan hilang di muka bumi. Lebih baik saya mati daripada Rasulullah Muhammad SAW. Begitu ku anak muda. Jangan kalau cewek, gunung kan ku daki, lautan ku seberangi, minum kopi aja ku tiup. Panas saja kopi kau balak mi, ya. Nah, akhirnya disergap, ditarik Ali dari tempat tidurnya. Aina Muhammad? Mana Muhammad? Saya juga tidak tahu. Dikejar Abu Lahab, kemudian kalap, teriak-teriak. Lalu dia bilang, ayuhan nas, wahai penduduk Mekah, siapa yang bisa menemukan Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, saya kasih hadiah 100 ekor onta betina. Itu onta pada zaman itu lebih mahal onta betina daripada onta jantan. 100 ekor. Kira-kira kalau sekarang itu satu onta uang Indonesia berapa? Kalau saya tidak salah 25 juta. 1 ekor 25 juta kali 100 berapa Pak? Ibu-ibu biasa kalau uang cepat nah hitung. Berapa kira-kira? 2,5 miliar ya? Ya sekitar itu 2,5 miliar. Siapa yang dapat Muhammad, saya kasih hadiah 2,5 miliar uang kalau uang Indonesia. Berkejaranlah orang mencari Muhammad. Salah satu pencari tanda jejak keluar, dia kejar. Hebatnya ini orang Pak, dia tidak perlu lihat bekas kaki onta. Apa? Penciumannya Pak tajam. Dia bisa tahu. Seperti anjing pelacak. Dasat Latif. Rexona. Kan? Dia bisa tahu. Kejar. Dan dia dapat. Didapatnya Muhammad, didapat betul ini. Tapi apa yang terjadi? Begitu kudanya mendekati Muhammad, standingi kudanya Pak. Nangka kakinya. Jatuh. Naik lagi. Dekat lagi, jatuh lagi. Dia coba ketiga kalinya, dia mau naik lagi kudanya, jumping lagi kudanya, jatuh lagi. Langsung dia bilang, bukan orang sembarang ini. Ada orang dilindungi Allah ini. Akhirnya dia berkata, Abu Bakar. Tidak berani dia sebut namanya Muhammad. Abu Bakar. Karena Nabi bersama Abu Bakar. Ya, itu teman yang bersamamu dikejar itu. Hadiahnya, kepalanya 100 onta. Apa yang bisa saya bantu? Yang tadinya mau membunuh, dengan izin Allah, dia balik melindungi Nabi. Apa yang bisa saya bantu? Ini, ada perbekalanku. Ambil ini pembekalan saya. Lanjutkan perjalananmu. Kata Abu Bakar, Rasulullah meminta tolong. Kalau bisa, kamu sampaikan kalau kau ketemu, bagaimana caranya supaya mereka tidak temukan kami. Kalau Allah yang mau Pak. Tadinya mau membunuh, justru kembali melindungi. Kalau Allah yang mau, tidak ada yang mustahil. Nabi bersembunyi dalam Gua Zur. Ada yang tahu apa? Gua Zur bersembunyi itu dalam Gua Zur. Itu Gua Zur Pak, kalau dilihat dari luar, begini orang sembunyi, pasti kelihatan orang di dalam. Pasti. Karena enggak jauh itu ke dalam itu Gua Zur.
Biasa kalau orang pergi umroh itu dibawa keliling ditunjukkan. Kalau dulu-dulu masih bisa orang naik, sekarang tidak bisa. Dekat. Nah, dikepunglah itu gua Zur. Didapat itu gua sama ini Abu Lahab, Abu Jahal dan kawan-kawannya. Mengintip. Abu Bakar tak tenrin nih. Gemetar Abu Bakar. Abu Bakar Nabi katakan, Abu Bakar la tahzan. Abu Bakar jangan kau takut. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Tenang kau, tenang kau. Kan Abu Bakar mati maki, didapak maki. Tombak maki ini, tombak maki. Dengan mantap Nabi katakan, Abu Bakar la tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan kau takut, Allah bersama kita. Akhirnya apa? Allah turunkan pasukannya. Bukan ababil, bukan malaikat, tapi apa? Laba-laba. Bahasa Perancis spider, bukan Spiderman. Tahu jaki laba-laba? Garangkang. Iya toh? Pernah lihat sarang laba-laba? Pernah lihat sarang laba-laba? Itu biasanya kalau mau lebaran dibasmi. Rumah dibersihkan dari sarang laba-laba. Ya, itu sarang laba-laba. Ambil pulpen, kasih di atas sarang laba-laba, pasti rokoyak, pasti robek. Begitu rapuhnya. Tapi apa yang terjadi? Kekuatan laba-laba yang sangat rapuh mengalahkan tentara pilihannya Abu Jahal. Apa Nabi bilang Abu Jahal? Tidak mungkin ada orang di dalam sini. Kalau ada orang di sini pasti robek ini sarang laba-laba. Mengintip terbang burung merpati. Nabi Tojo, tidak mungkin ada manusia. Pergi mereka 3 hari 3 malam dalam gua Zur. Lanjutlah perjalanannya. Kalau Allah ingin menyelamatkan orang Pak, kalau Allah yang mau menolong kita, pasti ada cara. Tidak ada yang mustahil. Maka yang jadi persoalan buat kita, bagaimana supaya Allah menolong kita. Cara supaya Allah menolong kita, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan inilah tempatnya Allah paling dekat dengan hambanya. Maka sia-sia orang yang memasuki bulan suci Ramadan tidak memperbanyak amal-amal kebaikan. Yang diberi kuasa, kemampuan untuk ngaji-ngajilah target. Yang sudah kabur-kabur matanya, tidak punya duit untuk beli kacamata, zikirlah dengan cara yang lain. Ucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah.